Selamat berjumpa kembali dengan saya Otomotif Mr. F. Seperti biasa, kita akan melakukan pembahasan tentang pembelajaran. Dalam hal ini kita akan membahas tentang alat-alat kerja bangku yang merupakan materi keterampilan dasar teknik otomotif untuk kelas 10. Alat-alat kerja bangku merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan suatu pekerjaan dasar sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang berhubungan dengan otomotif, terutama untuk kendaraan ringan. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan dasar yang harus dilalui sebagai seorang teknisi otomotif agar kita dapat melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan lanjutan dengan mudah, karena ini sangat berhubungan dengan otomotif. Nah, pekerjaan itu perlu ditunjang dengan peralatan-peralatan. Di antaranya adalah penitik atau center punk. Nah, center punk ini cukup banyak. Di antaranya di sini ada 4 jenis, yaitu penitik pelurus, penitik pusat, penitik pena, dan penitik awal. Kemudian yang kedua, yaitu alat yang diperlukan adalah drive. Kemudian yang ketiga adalah shutter pump. Kemudian yang keempat adalah pin pump. Nomor 5 adalah starting pump. Kemudian nomor 6 adalah pin pump. Kemudian yang ketujuh adalah cetakan huruf dan angka. Kedelapan adalah penggores atau scriber. Nomor 9 adalah siku-siku. Dan yang selanjutnya, yang nomor 10 itu adalah kikir. Nah, kikir di sini terdiri dari beberapa jenis kikir yang dipergunakan dalam kerja bangku. Di antaranya adalah kikir pipih, kemudian kikir rata 2 sisi, kikir rata tunggal, kikir bulat, kikir setengah bulat atau setengah bundar. Kemudian yang terakhir itu adalah setelah kita melakukan pekerjaan dibutuhkan alat pembersih kikir. Kemudian yang nomor 11 ini ada meja perata, kemudian sikat baja, kemudian pahat. Pahat ini ada 2 jenis yang diperlukan dalam pekerjaan kerja bangku, yaitu pahat dingin dengan pahat yang berbentuk intan. Jadi matanya itu menggunakan intan. Ini biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan lanjutan pada mesin bubut atau mesin scrub. Kemudian yang nomor 14 adalah rivet, kemudian gunting plat. Nah, gunting plat juga banyak jenisnya yang dipergunakan pada kerja bangku, yaitu gunting plat universal, gunting plat aviasi, kemudian yaitu gunting petas jenis yang lain. Itu cukup banyak, nanti bisa dilihat, kita pelajari pada materi selanjutnya dalam posisi materi saat ini pula. Kemudian nomor 16 adalah gerinda sudut, kemudian nibbler, kemudian palu. Nah, palu ini juga yang digunakan pada kerja bangku dan pekerjaan otomotif. Itu ada beberapa jenis palu, yaitu palu konde, palu godam, plastik hammer atau palu plastik, palu kulit, kemudian palu karet. Selanjutnya ada klem, ragum, gergaji besi tangan, kemudian ada tap. Tap ini ada beberapa bagian, yaitu tap itu sendiri, yaitu handle seninya, handle tapnya, kemudian seni pijal, kemudian mesin bor, kemudian bolt cutter, kemudian tap cutter, kemudian pemotong dudukan katup atau valve, dan penekan pedal rem,
Kemudian nomor 29 ada dresser atau perata. Kemudian nomor 30 adalah paring tool. Kemudian belt. Dan yang terakhir itu adalah airborne press. Nah, itulah kira-kira alat-alat yang sering dipergunakan pada pekerjaan kerja bangku. Terus selanjutnya mari kita simak yang lebih rinci tentang alat-alat kerja bangku. Pekerjaan kerja bangku yaitu merupakan suatu kegiatan atau segala aktivitas yang membutuhkan proses produksi dikerjakan secara manual tanpa menggunakan mesin. Dikerjakan di atas meja kerja. Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalamnya kerja bangku adalah misalnya proses pemotongan, kemudian proses pengukuran, kemudian ada proses pengeboran dan sebagainya. Semua itu dilakukan secara manual, namun masih juga ditunjang dengan alat-alat mesin listrik ataupun pneumatik agar memudahkan proses pekerjaan tersebut, sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang baik yang menunjang kegiatan proses perbaikan perawatan terhadap pekerjaan otomotif, terutama pekerjaan kendaraan ringan. Selanjutnya, penjelasan tentang alat-alat tadi di atas. Yang pertama adalah penitik atau center point. Ini merupakan alat yang selalu dipergunakan dalam proses pembuatan alat dalam kerja bangku. Kemudian penitik pelurus, bisa diperhatikan di gambar sebelah kiri. Kemudian penitik pusat, kemudian penitik pena, kemudian penitik awal, selanjutnya adalah drive, nah drive ini merupakan peralatan serbaguna bisa dilihat di gambar pada sisi bagian kiri. Kemudian selanjutnya adalah center point. Kemudian yang nomor 4 adalah pin point. Kemudian yang nomor 5 adalah starting point. Selanjutnya adalah cetakan huruf dan angka. Nah, ini dipergunakan untuk memberi tanda dengan kata atau dengan huruf, kemudian dengan angka dari hasil sebuah pekerjaan. Kemudian nomor 8 adalah menggores.
Alat ini dipergunakan untuk menandai suatu benda kerja yang akan kita kerjakan, apakah itu logam atau non logam. Selanjutnya nomor 9 adalah siku-siku. Ini juga peralatan yang penting, terutama dalam pengukuran yang sederhana, yang berfungsi untuk ketepatan dan pemantapan dalam sebuah pengukuran suatu benda kerja. Kemudian nomor 10 adalah kikir. Pada dasarnya kikir adalah untuk menghaluskan atau meratakan suatu permukaan benda kerja. Sehingga dalam proses pengikiran ini kita dapat menentukan jenis kikir yang akan kita perlukan sesuai keinginan kita seperti apa bentuk dari permukaan yang akan kita haluskan atau yang akan kita kikir. Sehingga kikir itu terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah kikir pipih, kemudian kikir rata dua sisi, kemudian kikir rata tunggal, kemudian kikir bulat, kemudian yang E adalah kikir setengah bulat. Kemudian jika kita telah melakukan sebuah pekerjaan pengikiran benda kerja, tentu di bagian celah-celah kikir itu terdapat kotoran-kotoran atau bram dari benda kerja tersebut, atau bram logam, sehingga apabila logam itu penuh di sela-sela kikir, itu kikir dipergunakan tidak menjadi maksimal, sehingga kikir tersebut perlu dibersihkan dengan menggunakan pembersih kikir. Bisa juga digunakan dengan sikat baja. Kemudian meja perata. Meja perata ini dipergunakan untuk menguji kerataan suatu permukaan benda hasil kerja kita. Apakah hasil kerja kita itu benar-benar rata sesuai dengan standar yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya adalah sikat baja. Ini sebuah sikat yang tadi sudah kami sampaikan. Sikat baja ini berfungsi untuk membersihkan karbon atau tadi adalah kikir, bisa, atau kotoran lain yang melekat pada benda kerja yang perlu kita bersihkan, terutama pada komponen-komponen mobil, terutama engine, pada chassis. Kemudian yang nomor 13 adalah pahat. Yang kedua itu ada pahat berbentuk intan. Ini digunakan dalam pekerjaan lanjutan, terutama bila kita menggunakan mesin bubut dengan ketentuan baja yang akan kita kerjakan itu memiliki kekerasan tertentu, misalnya menggunakan T36 dan sebagainya, maka digunakan pahat
yang berbentuk intan, pada ujung dari plat tersebut adalah intan. Kemudian yang 14 adalah ripet. Kemudian gunting plat. Nah, gunting plat yang digunakan pada kerja bangku ini ada beberapa jenis. Di antara gunting plat universal. Seperti terlihat pada gambar sebelah kiri. Kemudian gunting plat aviasi. Kemudian gunting jenis lain, ini cukup banyak. Ini adalah proses pemotongan benda kerja atau plat seng dengan menggunakan gunting. Nah, gunting ini biasanya apabila sering kita pergunakan, sering mengalami ketumpulan sehingga butuh atau diperlukan pengasahan ulang. Pengasahan bisa secara manual menggunakan kikir, bisa juga menggunakan gerinda. Seperti pada gambar, sebelum melakukan pengikiran, gunting dilakukan penjempitan, diragum agar tidak bergerak. Kemudian selanjutnya, alat yang digunakan pada pekerjaan kerja bangku adalah gerinda atau gerinda sudut. Gerinda ini juga dapat dipergunakan tidak hanya sebagai meratakan, selain menggunakan kikir, maka gerinda juga dapat dipergunakan sebagai pemotong benda kerja yang bersifat ringan.
Selanjutnya, bahwa gerinda tersebut bukan hanya dipakai untuk menghaluskan menggunakan batu gerinda sesuatu benda kerja, tapi batu gerinda tersebut dapat kita ganti dengan menggunakan bahan lain seperti kain, wol, dan sebagainya, dengan tujuan untuk menghaluskan lebih lanjut benda kerja yang telah tadi kita kerjakan dengan proses penggerindaan. Kemudian kita haluskan dengan menggunakan mesin gerinda juga, tetapi batu gerinda kita ganti dengan bahan yang lain yang lebih halus seperti wol, kemudian kain, kemudian amplas, dan sebagainya. Selanjutnya, alat yang digunakan pada kerja bangku antara lain adalah niblar, dan alat yang lain adalah palu. Palu-palu ini yang diperlukan pada kerja bangku jenisnya cukup banyak. Di antara adalah palu konde, inilah gambar dari bentuk palu konde. Kemudian palu godam. Palu ini lebih berat dan bentuknya juga besar. Ini beratnya bisa mencapai 3 kilo sampai 6 kg. Sesuai dengan benda kerja yang akan kita pukul. Atau kita ratakan sesuai keinginan kita. Kemudian palu kuningan. Kenapa dibuat palu kuningan? Ini sesuai dengan benda kerja yang akan kita lakukan agar tidak terjadi perubahan secara signifikan terhadap benda kerja yang kita pukul tersebut. Dengan beban yang sedang atau menengah. Kemudian palu plastik. Ini juga diperuntukkan pada pekerjaan-pekerjaan otomotif. Ini untuk benda-benda kerja yang dengan pukulan-pukulan ringan, komponen-komponen kecil dan lunak, sehingga tidak akan mengganggu struktur daripada komponen tersebut. Selanjutnya adalah palu kulit. Palu ini dipergunakan untuk memukul dari alat-alat yang halus atau komponen-komponen yang halus atau komponen-komponen yang sedikit lunak dari bahan-bahan logam yang lainnya. Kemudian palu karet. Ini juga hampir sama dengan palu plastik, digunakan untuk alat-alat yang lunak dan ringan, sehingga tidak akan mengganggu tingkat kerusakan daripada alat tersebut yang kita lakukan pemukulan. Kemudian klem ini adalah penjepit, kata lain tetap fleksibel.
Frame ini digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan kita kerjakan sehingga tidak bergerak atau berubah posisinya. Kemudian ragum hampir sama dengan klem, hanya ragum ini diletakkan dalam posisi statis. Jadi ada posisi selalu di situ untuk menjepit benda-benda kerja yang akan kita kerjakan. Kemudian gergaji besi. Dalam ini adalah gergaji besi yang dipergunakan secara manual untuk gergaji besi tangan. Kemudian tab, ini adalah untuk membuat ulir bagian dalam, terdiri daripada gagang tab atau handle-nya, kemudian handle senai dan handle tab. Kemudian ini adalah senai pejal. Katakan pejal karena senai ini adalah fleksibel posisinya, tapi bisa di setel-setel. Dan dia memiliki celah pada bagian sisinya. Selanjutnya, alat yang digunakan pada kerja bangku adalah mesin bor. Ini adalah mesin bor statis, dan dia posisinya selalu terletak di situ dan tidak berubah-ubah. Kemudian bolt cutter. Bolt cutter ini adalah untuk memotong benda-benda kerja yang terbatas. Kemudian tab cutter, alat ini diperlukan untuk memotong pipa. Selanjutnya adalah pemotong dudukan katup. Dan nomor 28 adalah penekan pedal kopling. Dipergunakan ini untuk pada waktu saat kita melakukan penyetelan kopling. Kemudian adalah riser atau perata. Dan yang nomor 30 ada faring tool. Ini suatu alat untuk melakukan pengembangan pipa pada bagian depan. Ini biasa dipergunakan untuk alat-alat pipa yang berbentuk logam. Kemudian selanjutnya ini adalah bed bersama dengan ini satu-satuan alat, yaitu bed dengan wet pump. Ini digunakan untuk membuat lubang. Lubang ini terutama bahan-bahan yang dilubangi adalah bahan yang lunak atau lembut seperti karet, plastik.
Kemudian selanjutnya adalah airborne press. Terlihat pada gambar tersebut. Demikianlah penjelasan tentang alat-alat kerja bangku yang digunakan pada teknik kendaraan ringan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang.